Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar rahimahullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di bulan Syawal. Tidak lupa kami mengucapkan Alhamdulillah minna wa minkum siyaman wa siyamakum salihal a'mal. Semoga ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah Ramadan tersebut berhasil menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, serta dipertemukan kembali kelak kita di Ramadan yang akan datang. Marilah kita senantiasa meneliti kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam sisa hidup kita ini kita betul-betul memiliki kualitas takwa yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan hidup yang selamat nanti di akhirat. Karena di hadapan Allah tidak ada yang berharga untuk kita bawa kelak kecuali takwa kita kepadanya. Maka dari itu mari kita senantiasa meningkatkan kualitasnya selagi masih ada kesempatan, masih badan masih sehat, kesempatan masih ada. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Di hadapan Allah hanya ketakwaan kita yang dinilai. Hadirin rahimakumullah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zahir bin Haram. Beliau orang Badui, dalam arti hidupnya di pedalaman padang pasir, miskin, kehidupannya hanya mengandalkan hasil buruan atau hasil kebun seadanya di sekitar rumahnya. Kemudian hasil kebun tersebut selalu beliau bawa ke kota Madinah untuk didagang, untuk dijual. Beliau juga orang yang dari segi fisik tidak begitu tampan, malah mungkin tergolong jelek, tidak menarik, sudah miskin, jelek pula. Tetapi ada satu keistimewaan, ada satu kebiasaan yang itu membuat Rasulullah SAW itu senang dan bahkan akrab dengan beliau, sahabat Zahir bin Haram. Yaitu setiap kali Zahir bin Haram itu datang ke kota Madinah untuk berdagang, beliau selalu membawa oleh-oleh, cenderamata ala kadarnya dari hasil kebunnya atau hasil dari perburuannya di tengah padang pasir untuk dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Dan setiap kali mau kembali ke kampung pun Rasulullah selalu membalasnya dengan memberikan juga hadiah ala kadarnya, apa yang beliau miliki di rumah sebagai cendera mata untuk dibawa Zahir bin Harb ke keluarganya. Ada kisah menarik tentang Zahir bin Harb ini. Di suatu hari Zahir bin Harb sedang jualan di pasar, kemudian tiba-tiba Rasulullah datang dari belakang secara diam-diam, kemudian menangkapnya dari belakang, memeluknya, tutup matanya. Zahir bin Harb bingung, ini siapa yang menutup mataku main-main ini. Dan ternyata barulah ketahuan bahwa itu adalah baginda Nabi. Setelah baginda Nabi berteriak-teriak, ya, wahai orang-orang, siapa yang mau membeli budak ini? Jadi maksudnya adalah Rasulullah sedang bercanda dengan Zahir bin Harb. Namun kemudian Zahir bin Harb malah justru bahagia setelah tahu bahwa yang memeluknya adalah baginda Nabi. Bukannya berusaha melepaskan diri, malah semakin melekatkan badannya kepada baginda Nabi, karena tahu yang memeluk adalah baginda Nabi. Dan kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, bal anta indallahi muhon. Ketika Zahir merasa kecil hati, ya Allah, betapa indahnya diriku, ya Rasul, sehingga indikah diriku seperti itu, sehingga engkau menyebutku seolah-olah seorang budak. Rasulullah kemudian tahu perasaannya, kemudian menghiburnya, tidak, meskipun kamu demikian, tetapi di hadapan Allah kamu sangat berharga, kamu harganya mahal. Dari kisah ini bisa banyak kita petik pelajaran berharga. Yang pertama, bahwa Rasulullah itu sosok yang sangat super. Samping beliau seorang Rasul membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata beliau juga orang yang suka bercanda. Namun tentu beda dengan kebanyakan kita. Bercandanya kita hanya sekedar bercanda, tetapi bercandanya bagi Nabi ada batasnya, dan bercanda yang bermakna. Misalkan ada kisah lain di mana Rasulullah pernah didatangi oleh seorang nenek-nenek tua. Bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti aku bisa masuk surga? Kira-kira begitu bisa. Dan bagi Nabi menjawab, tidak, kamu tidak akan masuk surga, karena di surga tidak ada nenek-nenek tua. Akhirnya si nenek tersebut sedih, menganggap dikira Rasulullah itu serius, padahal sebenarnya cuma bercanda. Tapi begitu mengetahui raut muka si nenek tua ini sedih, kemudian baginda Nabi menghibur. Inna ansha'na. Kemudian baginda Nabi menghibur, bal yunshi'uha Allahu khalqan akhar fatadkhuluha syabatan bikron wa tala ala syabatan bikron. Artinya bahwa nanti di surga kamu akan diciptakan dalam bentuk rupa yang berbeda, bukan yang sama. Kamu akan diciptakan, kau akan diciptakan dalam keadaan muda dan masih perawan. Kemudian Rasulullah mengutip ayat, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba, surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 3. Nah itu Rasulullah tidak selalu serius, tapi kadang-kadang bercanda dengan para sahabat. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah berdakwah juga dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat dekat dengan fakir miskin. Beliau malah justru sangat mencintai, sangat perhatian dengan fakir miskin. Makanya kita ingat kemarin dalam bulan Ramadan kita ada kewajiban zakat fitrah.
Maka zakat fitrah itu ya, 2 di antara 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. 2 yang pertama disebutkan adalah fuqara wal masakin, para kaum fakir dan miskin. Ini menunjukkan perhatian yang betul-betul, perhatian yang besar agama Islam ini kepada kita semua, kepada fakir miskin, dan itu tentu mengajak kita semua agar dalam hidup kita sehari-hari memandang orang bukan semata-mata dari harta bendanya, malah justru ketika kita memiliki saudara, memiliki kerabat, teman atau tetangga atau siapapun yang secara ekonomi memprihatinkan, kita disunnahkan untuk memperhatikan mereka dengan betul-betul. Jangan sampai kita hanya senang, tetapi kita tidak peduli atau kurang peka kepada keadaan kondisi orang-orang sekitar kita yang ekonominya memprihatinkan. Karena baginda Nabi SAW, beliau sangat memperhatikan kaum fakir miskin. Bahkan dalam beberapa kesempatan beliau betul-betul menunjukkan perhatian besarnya kepada fakir miskin, sampai-sampai beliau pernah berdoa yang mungkin maknanya tidak betul-betul sedemikian, tetapi itu menunjukkan bentuk keberpihakan, bentuk perhatian kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam pada fakir miskin. Beliau pernah menyusun sebuah doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni bi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan juga dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku kelak di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Memang nyatanya Nabi hidupnya miskin, padahal sebagai seorang Nabi bisa saja beliau tidak usah meminta langsung, serentak di dalam hati pun Allah akan mengabulkan. Kalau beliau mau para sahabatnya banyak yang kaya, tapi beliau tidak mau memanfaatkan posisinya sebagai Nabi, sebagai Rasul untuk mengumpulkan kekayaan. Kenapa? Seandainya di antara hikmah yang bisa dipetik, seandainya Nabi kaya raya, maka orang miskin akan takut atau segan untuk mendekat. Kenyataannya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu banyak di antaranya adalah orang-orang miskin, para budak hamba sahaya. Nah itu, jadi Islam sangat memperhatikan itu semua. Beliau juga pernah menyusun sebuah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkar wa hubbal masakin, dan seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu fi'lal khairat, untuk selalu mengerjakan kebaikan, wa tarakal munkar, dan selalu meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan berikan aku hati yang cinta kepada orang-orang miskin. Nah itu dia. Jadi Rasulullah hidupnya miskin, Rasulullah juga punya perhatian besar pada orang-orang miskin. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, akan tetapi apapun kondisi kita, jangan jadikan kemiskinan sebagai satu aib, tetapi itu adalah keadaan yang justru dicintai oleh baginda Nabi SAW. Dan jangan juga kita menjadikan kemiskinan itu sebagai kendala, ya, menjadikan kita berkecil hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan kelebihan, maka kita disunahkan untuk perhatian kepada fakir dan miskin. Jika diberikan kita kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekurangan, maka di hadapan Allah kekayaan ataupun kemiskinan bukanlah kekurangan. Takwa itu yang harus kita pegang teguh sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yawmal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda sebagai jaminan, sebagai penghargaan bagi kita, apa? Barang siapa yang menghilangkan satu saja kesusahan hidup di dunia dari seorang mukmin, entah keluarga, entah bukan, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan nanti di akhirat.
Jadi memudahkan urusan orang lain, membantu orang lain yang sedang kesusahan, itu sebenarnya adalah bekal atau tabungan kita kelak di akhirat. Satu kemudahan akan diberikan oleh Allah kita kelak di akhirat. Dua kemudahan yang tidak akhirat. Maka bayangkan jika setiap hari dengan posisi, dengan jabatan, dengan apapun yang kita miliki di kehidupan sehari-hari itu betul-betul digunakan untuk memudahkan urusan orang lain. Bayangkan betapa banyaknya tabungan kita kelak di akhirat, dan banyaknya kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Bisa jadi sholat kita tidak diterima, puasa kita tidak diterima, bisa jadi sedekah kita ditolak oleh Allah. Tapi justru ternyata yang menjadikan kita selamat di akhirat dan diberikan kemudahan Allah di akhirat ini, ternyata adalah karena kita suka memudahkan urusan orang. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa alayhi wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن منطقة بالangkaraya خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا دافع البليات ويا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.